Kemudian, setelah keduanya berada di dalam kamar hotel, tiba-tiba Doni memukul dan mencekik leher Shweta hingga meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi menimpa seorang ibu beserta anaknya guys. Nah, menurut saya kasus ini sendiri cukup miris guys, dikarenakan sang pelaku adalah orang terdekat korban. Pokoknya sedih deh. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya, ini dia kisahnya. Check this out. Kisah cinta bidan Swita Kusuma Gatra Subandria dan tunangannya Doni Kristiawan Eko Wahyudi, bak kisah cinta remaja yang baru merasakan kasmaran. Kisah cinta yang berawal manis namun harus berakhir tragis. Keduanya yang merupakan tenaga medis pertama kali bertemu pada bulan Oktober tahun 2021. Lantaran pada saat itu mereka berdua menjadi vaksinator di acara atau di sebuah kegiatan vaksinasi guys. Bidan Sweta bertugas di sebuah rumah sakit kecil di Sleman, sedangkan Doni bertugas di salah satu rumah sakit di Semarang. Sejak perkenalan saat itu, mereka berdua saling dekat dan menjalin sebuah hubungan spesial. Bahkan, Doni sempat meminang bidan Sweta agar mau menjadi istrinya. Tak berhenti sampai di situ, Doni bahkan sempat datang ke keluarga bidan Sweta untuk melamarnya. Padahal, dia terikat perkawinan dan mempunyai satu orang anak dari istri sahnya. Meski begitu, dia tetap nekat melamar bidan Sweta pada tahun 2021 yang lalu dengan menyembunyikan status perkawinannya. Sementara itu, bidan Sweta adalah seorang janda anak dua. Anak pertama bidan Sweta yang belum diketahui usianya tinggal di rumah orang tua bidan Sweta di Palembang. Sementara itu, Faizia tinggal bersamanya di Sleman. Lantaran kedekatannya dengan Doni dan juga karena kesibukannya bekerja, Sweta memilih menitipkan anak keduanya yang baru berusia 5 tahun ke Doni yang tinggal di Semarang pada bulan Februari yang lalu. Akan tetapi, keputusannya menitipkan anaknya kepada sang kekasih menjadi malapetaka bagi dirinya dan sang anak. Selama menitipkan anaknya kepada Doni, ternyata Faizia seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari Doni. Faizia sering disiksa dengan cara dipukuli hingga disekap di kamar dan tak diberi makan lantaran ia takut ketahuan dengan istrinya. Sehingga Faizia hanya ditaruh di suatu ruangan di rumah Doni. Akibat perlakuan kejamnya tersebut, membuat Faizia lemas kelaparan hingga membuat dia meninggal dunia. Setelah meninggal, Faizia kemudian dibuang di bawah tol dengan kondisi telanjang saat malam hari pada Minggu 20 Februari 2022. Beberapa hari kemudian, ibu korban yang rindu akan buah hatinya mencoba menghubungi Doni. Namun Doni tak pernah memberikan kesempatan kepada Sweta untuk berkomunikasi dengan sang anak. Lantaran tak kunjung mendapat kabar tentang anaknya, Sweta terus mendesak agar diizinkan menemui anaknya. Sweta meminta agar Doni mempertemukan dirinya dengan sang anak. Doni yang merasa panik karena sudah membunuh anak sang kekasih, meminta Sweta datang ke kota Semarang guys. Dan pada tanggal 7 Maret 2022, keduanya bertemu di exit tol Sukun Banyumanik. Nah, dari terminal Sukun ini, mereka berdua kemudian membooking sebuah hotel di Jalan Dr. Wahidin, Semarang. Kemudian, setelah keduanya berada di dalam kamar hotel, tiba-tiba Doni memukul dan mencekik leher Sweta hingga meninggal dunia. Jenazah sang bidan kemudian dibungkus dalam sarung dan dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibuang. Doni menggunakan mobil sedan K1322BD dan membawa korban ke bawah jembatan tol Semarang-Ungaran, kilometer 425 pada Senin 7 Maret 2022. Proses pembuangannya sama persis dengan korban sebelumnya, yaitu Faizia.
Dia membuang mayat sang kekasih di lokasi yang sama di mana dia membuang mayat Feza, hanya berjarak 50 meter dari mayat sang anak. Sungguh tragis, hingga kematiannya, Shweta tidak bisa bertemu bahkan tak mengetahui bahwa sang anak telah tiada. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 13 Maret, jasad bidan Shweta ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Dengan kondisi yang cukup mengenaskan, guys. Tubuh terikat dan terbungkus sarung di kolong jembatan susukan tol Semarang-Bawen kilometer 425. Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian setempat. Identitas jasad bidan Shweta berhasil terungkap setelah kepolisian melakukan penyelidikan terhadap mayat tersebut bersama tim Dokes Polda Jateng. Di sisi lain, pihak keluarga bidan Shweta juga menghubungi polisi dan melaporkan tentang hilangnya anggota keluarga mereka. Nah, dari situlah diketahui bahwa dari ciri-ciri benda yang ditemukan di lokasi penemuan mayat identik dengan keterangan yang diberikan oleh keluarga bidan Shweta. Dari barang bukti seperti hijab dan baju yang dikenakan korban, menurut keluarganya, pakaian tersebut adalah pemberian keluarga yang diberikan kepada sang bidan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaannya adalah, jasad yang baru ditemukan hanyalah jasad bidan Shweta, sedangkan sang anak masih belum diketahui keberadaannya. Kemudian, pada Rabu malam tanggal 16 Maret, Doni ditangkap di Polda Jawa Tengah. Adapun maksud kedatangannya ke Polda Jateng adalah untuk menghilangkan alibi. Doni berpura-pura ikut melaporkan bahwa dia telah kehilangan pacar dan anaknya. Akan tetapi, polisi tak percaya begitu saja kepada ucapan Doni. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bukti bahwa dialah yang membunuh Shweta dan Feza, dan yang membuang jasadnya ke bawah jembatan tol Semarang-Bawean. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penelusuran, polisi kembali menemukan sesosok mayat yang posisinya tak jauh dari jasad Shweta. Dan didapatkan temuan baru bahwa jasad yang dibuang tak jauh dari jasad Shweta adalah jasad sang anak. Setelah didesak, akhirnya Doni mengakui perbuatannya, bahwa dialah yang menghabisi nyawa sang bidan beserta anaknya. Selain merasa bingung bagaimana cara Doni mempertemukan bidan Shweta dengan sang anak yang telah Doni bunuh, motif Doni menghabisi nyawa bidan Shweta juga dilatar belakangi rasa cemburu, guys. Jadi waktu itu di jalan, si korban atau bidan Shweta sempat melambaikan tangan kepada seseorang, guys, sehingga membuat Doni merasa cemburu. Sementara itu, alasan Doni nekat menghabisi nyawa anak sang kekasih lantaran kesal karena korban sering menangis dan rewel. Sehingga membuat pelaku kesal dan menyiksa anak sang kekasih sedemikian rupa hingga meninggal dunia. Doni membuang mayat Feza maupun Shweta pada malam hari saat kondisi tol sedang sepi. Doni memilih tempat itu karena yang bersangkutan merasa korban pertama Feza tidak diketahui. Doni meyakini kejahatannya tidak akan terbongkar sebab mayat Feza yang ia buang lebih dulu tidak kunjung ditemukan. Atas perbuatannya itu, polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP, ancaman pidana hukuman 15 tahun penjara. Dan jika terbukti Doni melakukan pembunuhan berencana, maka dia bisa saja dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itu dia guys, sedikit rangkuman kisah kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi yang menimpa seorang bidan beserta anaknya, guys. Kisahnya sungguh memilukan, menyayat hati, dan sungguh miris, guys. Sungguh tega seorang bapak yang mempunyai anak menghabisi nyawa anak yang masih berusia 5 tahun, guys. Itulah guys, rasa cinta bisa membutakan hati seseorang. Jika Anda bisa menerima ibunya, harusnya Anda juga bisa menerima anaknya, guys. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus tersebut, guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.